Ini juga menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti kepada mereka, ya, Allah sebutkan dalam satu ayat, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, menunjukkan pentingnya dan tingginya berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan perintahnya setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah, ini adalah hak Allah yang paling besar, mentauhidkan Allah. Kemudian setelah perintah tauhid, Allah mengatakan wabil walidaini ihsan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk perkara yang besar di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka tidak boleh sesekali kita meremehkan perkara berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah perkara yang besar. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan rugi dan celaka 3 kali, menunjukkan bahwasannya perkara ini adalah perkara yang besar. 3 kali Nabi SAW ulang-ulang, rugi dan celaka, rugi dan celaka, rugi dan celaka. Artinya Nabi ulang-ulang ini jangan sampai kalian rugi dan celaka, sehingga sahabat pun khawatir dan takut, siapa orang yang dimaksud oleh Nabi SAW rugi dan celaka, rugi dan celaka. Mereka pun bertanya, siapa mereka ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut, artinya Allah berikan kepadanya kesempatan hidup bertemu dengan kedua orang tuanya sudah berusia lanjut, atau salah satu dari keduanya, namun di akhirat dia ternyata masuk ke dalam neraka. Ini sama dengan ucapan Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, raghima anfu abdin aw ba'ud, rugi dan celaka jauh dari rahmat Allah siapa? Man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah, siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya namun dia tidak masuk surga. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW mendorong dan memotivasi kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua kita. Dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua sangatlah besar, sangatlah besar. Dan berbakti kepada mereka itu akan tampak ketika mereka sudah berusia apa? Lanjut. Mereka butuh pertolongan dari kita, mereka butuh nafkah dari kita. Kenapa? Karena mereka udah tua, tidak lagi bisa kerja. Kita yang mereka rawat sejak dari kecil, telah tumbuh besar, kemudian telah bekerja, maka mereka butuh kita lagi yang melayani mereka di saat mereka sudah lagi tidak sama seperti yang dulu ketika dia masih muda, ketika dia masih memiliki tenaga, masih memiliki kekuatan, ketika dia masih bisa bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Ketika dia sudah berusia lanjut, maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan bakti dan perbuatan baik dari anaknya. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Kalau sekiranya orang tua kita sudah berusia lanjut, maka disitulah kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla berbakti atau tidak kepada mereka. Kemudian hadis berikutnya, bab la yastaghfir li abihi al-musyrik, bab tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang tua yang musyrik, kafir. Artinya mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Anak tidak boleh memohonkan ampunan untuknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla,
dari Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibar aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua-duanya atau salah satu dari keduanya telah menginjak usia lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka berada di sisimu, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Maka janganlah sekali-kali kalian berdua mengatakan uff. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku kecil. Ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah dinasakh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang-orang musyrik tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita pentingnya berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka sudah sepuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua-duanya atau salah satu dari keduanya telah menginjak usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kau mengatakan uff kepada mereka. Pertama, di dalam ayat ini kata para ulama, orang tua ketika menginjak usia sepuh, maka hendaknya anak tinggal bersama mereka, atau kalau tidak tinggal di dekat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indak dalam pemeliharaan. Dalam pemeliharaan. Bukannya justru sebaliknya seperti yang kita lihat. Ketika orang tua sudah sepuh, tidak seorang pun anaknya yang hidup bersamanya, bahkan tinggal di dekatnya. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, anaknya tidak tahu, atau tahunya setelah orang tuanya meninggal. Seharusnya anak berusaha bagaimana orang tuanya yang sudah sepuh tinggal bersamanya, berada dalam pemeliharaannya. Namun sebagian orang mengatakan sulit Ustaz mengajak orang tua tinggal bersama dengan kita. Ya sudah, kalau begitu kita yang tinggal bersamanya, atau kalau tidak kita tinggal di dekat rumahnya. Sehingga setiap hari kita bisa ke sana, setiap hari kita bisa mengecek, kita bisa mengunjunginya, melihatnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk durhaka kepada mereka, walaupun hanya dengan mengatakan kalimat uff. Kalimat uff ini adalah kalimat kesal, marah. Anak tidak boleh mengatakan kalimat uff kepada orang tuanya. Sekarang bukan uff lagi, justru semua kalimat binatang, kalimat-kalimat kasar dilontarkan oleh anak-anak kepada orang tuanya. Subhanallah. Ini adalah kedurhakaan yang sangat besar. Bahkan kita sudah membahas di hadis sebelumnya bahwasanya di antara 9 dosa yang membinasakan adalah durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua menangis. Sekarang anak-anak bukan saja mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, bahkan memukul orang tuanya, dan ini tidak sedikit. Bahkan saya mendengar dari beberapa orang anak
yang menceritakan bagaimana perlakuan saudaranya kepada orang tuanya. Bahkan ada yang menutup orang tuanya dengan bantal, pengen orang tuanya cepat mati. Di saat orang tuanya sudah kembali kepada usia yang rendah. Usia yang rendah. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah ardhalil umur. Umur yang paling rendah. Artinya orang tua kembali kepada usia kecil. Sehingga anak tidak sabar di dalam mengurusi mereka. Subhanallah. Sementara bakti anak baru akan terlihat ketika usia orang tuanya sudah sepuh, sudah lanjut. Kalau orang tua masih kuat, orang tua kadang-kadang tidak butuh perbuatan baik dari kita. Iya atau tidak? Kita mau bantu dia, dia mengatakan tidak usah kau bantu. Kau silakan kerjakan perkara yang lain. Ketika kita menawarkan ini, dia bilang, buat apa? Saya nggak butuh, kata dia. Tapi ketika dia sudah tua, tenaganya sudah mulai melemah, ya, akalnya sudah mulai terganggu, pendengarannya, matanya, semuanya udah mulai ini, maka di saat itu kita harus berbakti kepada mereka. Bukan ketika dia masih kuat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan apa? Kalimat uf, cih, ah. Ketika orang tua, nak, pergi kau ke sana, malas. Masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala melarang. Dan kalimat uf, ah, cih itu adalah serendah-rendah ucapan buruk anak kepada orang tuanya. Dan ini termasuk perbuatan dosa, durhaka sama orang tua. Kalau ini saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, berarti perkataan yang lebih tinggi lagi kedudukannya dari ini tentu lebih apa? Lebih dilarang. Bahkan anak mengatakan orang tuanya bodoh. Ya, orang tuanya bodoh. Dan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini enggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dan tidak boleh menghardik mereka, mencela mereka, mencaci maki mereka. Tidak boleh. Bagaimanapun orang tua kita tidak boleh mencela mereka, mencaci maki mereka, menghardik mereka, enggak boleh. Mengata-ngatai mereka dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma. Jangan kau cela mereka. Ya, jangan kau caci maki mereka. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla wa qul lahum qawlan karima. Akan tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Perkataan yang baik adalah perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, penuh penghormatan, pengagungan kepada orang tua. Al-Imam Muhammad bin Sirin, saya pernah sampaikan di sini, dia kalau berbicara sama orang tuanya bisik-bisik. Sama ibunya dia bisik-bisik. Sehingga orang-orang mengatakan, ini ada apa dengan dia? Apakah dia sakit? Kenapa dia bicara sama ibunya seperti itu? Maka orang-orang mengatakan kepada orang yang bertanya, dia kalau dekat ibunya seperti itu. Dia tidak ingin suaranya melewati suara ibunya, lebih tinggi daripada suara apa? Suara ibunya. Subhanallah. Sekarang anak neriakin ibunya, neriakin bapaknya dan seterusnya. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa qul lahum qawlan karima, ucapkan kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, penuh pengagungan, penghormatan. Itu orang tua kita, bukan anak kita. Kalau sama anak ya kita manggilnya dengan suara yang tinggi tidak mengapa. Tapi sama orang tua jangan, ayah, jangan, enggak boleh. Yang tinggikan suara kita, penuh ta'zim kepada mereka ketika kita berbicara. Bahkan salah seorang salaf, saya lupa namanya, dahulu tanpa sengaja suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Terangkat suaranya. Kemudian dia sadar, dia langsung beristighfar minta maaf sama orang tuanya, dia merdekakan 4 orang budak sekaligus. Lihat, orang dulu enggak sengaja ngangkat suara di atas suara ibunya, dia minta maaf, kemudian dia beristighfar, dia merdekakan berapa orang? 4 orang budak. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku karena aku telah meninggikan suaraku kepada ibuku dengan aku memerdekakan 4 orang budak ini. Subhanallah. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai kepada firman Allah, wahai Rabb kami, kasihinilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Ini perintah untuk mendoakan orang tua. Makanya hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, setiap kali berdoa jangan lupa untuk mendoakan siapa? Orang tua. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah apa? Meninggal.
doakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan doa ini. Atau doa yang Bapak Ibu baca. Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh baca doa ini. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya. Dan lihat kandungan doa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita apa? Kecil. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Sewaktu kita kecil, orang tualah yang menyayangi kita dengan kasih sayang yang sangat besar, tidak terhingga. Kita sadari atau tidak kita sadari. Sewaktu kita lahir, apa yang bisa kita perbuat? Siapa yang ngurusin kita? Orang tua. Kita BAB, kita kencing, kita ini, kita sakit, mereka begadang, ayah banting tulang. Pokoknya bagaimana bisa ngasih makan sama kita, kemudian membawa kita berobat kalau kita sakit dan seterusnya. Kita betul-betul disayangi sama mereka. Sewaktu kita kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dirawat sampai kita tumbuh besar. Maka ketika mereka sudah tua, saatnya mereka yang kita apa? Kasihani. Saatnya kita yang mengasihani mereka. Karena sewaktu kita masih kecil, mereka yang mengasihi kita, mereka kuat. Sekarang ketika kita sudah besar, kita sudah kuat, saatnya mereka yang kita kasihani. Bahkan kita memohon kepada Allah agar Allah juga mengasihani mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kita kecil. Kenapa anak-anak sewaktu usianya sudah usia orang tuanya sudah lanjut sepuh, dia tidak bisa mengasihi orang tuanya, sementara waktu dia kecil tidak bisa berbuat apa-apa, orang tuanya apa? Yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Subhanallah, ajib. Tidakkah kau ingat bagaimana kau dahulu sakit, kau dahulu kecil, bagaimana saat dia makan, kemudian kau BAB, kemudian dia bersihkan dan seterusnya tanpa ada rasa bagaimana di dalam diri. Dia lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Maka kita di dalam mengurusi mereka pun juga harus penuh kasih sayang di saat mereka sudah kembali ke usia apa? Usia rendah. Sebagaimana mereka dahulu menyayangi kita, kita sayangi mereka sewaktu mereka berusia lanjut. Dan di sini juga menunjukkan pentingnya apa? Mendoakan orang tua. Doakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih Bapak Ibu, orang tua, ajarkan doa ini sama anak-anak kita. Ajarkan doa ini sama siapa? Anak-anak kita. Jangan gak diajarin. Nah, coba kau ikutin ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus ulang-ulang itu. Tujuannya Pak, tujuannya adalah agar setiap kali dia berdoa, dia mendoakan kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal, terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari yang tiga. Perhatikan, ini kalau kita meninggal, kita bisa lagi duduk di majelis ilmu. Kalau kita meninggal duduk di majelis ilmu, orang lari. Kita udah mati, lalu ada di majelis ilmu? Nggak ada. Kita kalau udah mati nggak bisa lagi duduk di majelis ilmu, kita nggak bisa lagi sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak bisa sedekah. Kata Nabi, kalau kita udah meninggal, terputus dari kita semua amal kita. Udah, kita nggak bisa lagi mengusahakan apa-apa. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Yasin, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Dia usahakan sewaktu dia hidup. Kalau dia udah mati, udah nggak ada lagi yang bisa dia usahakan. Kecuali dari yang tiga. Kata Nabi SAW, kecuali dari yang tiga. Yang tiga ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita sekalipun jasad kita sudah habis dimakan apa? Tanah. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mengetahui amalan-amalan yang akan mendatangkan pahala di saat kita tidak lagi bisa berbuat, ini sangat penting. Sekarang orang-orang berlomba mengetahui cara untuk mendapatkan passive income, pendapatan ya, uang masuk di saat dia pasif, dia tidak bergerak tapi uangnya apa? Terus mengalir. Dia adakan seminar sana sini, bagaimana caranya Anda mendapatkan passive income, usaha apa yang harus Anda
lakukan dan seterusnya. Diadakan di mana-mana, orang-orang ramai-ramai datang. Tapi di saat diadakan pengajian, amalan-amalan yang akan memberikan amalan-amalan yang ganjarannya akan terus mengalir kepada kalian sekalipun kalian sudah mati, orang-orang nggak mau datang. Atau kalaupun orang-orang tahu, orang-orang nggak mau ngerjain. Tapi kalau pembicaranya tentang passive income, uang masuk, sementara kita nggak berbuat apa-apa, orang-orang semangat untuk mengetahuinya, bahkan mengerjakannya. Ini Nabi SAW kasih tahu sama kita, kau mati, tapi buku catatan amalmu terus terbuka dan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala terus menuliskan kebaikan kepadamu. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar selain daripada ketika kita mati, buku catatan amal kita terus terbuka dan para malaikat terus mencatat kebaikan buat kita. Dan tidak ada kesengsaraan, keburukan yang paling besar di saat kita mati, sementara buku catatan dosa kita terus terbuka dan malaikat terus menuliskan dosa-dosa buat kita. Nah sekarang Nabi SAW mengatakan kalau manusia mati, maksudnya manusia muslim mati, terputus darinya semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu sedekah untuk kepentingan sosial yang digunakan oleh kaum muslimin, yang diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah singgah, ya, apalagi jembatan, jalan, kemudian sumur, ya, WC umum. Ini namanya apa? Sedekah apa? Jariyah. Makanya kalau ada pembangunan untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, ikut di sana. Ikut di sana. Walaupun sedikit kita ikut. Sehingga ketika kita mati nanti apa? Kita mendapatkan apa? Pahala. Kalau bisa banyak ya banyak ikutnya. Ya, jangan sedikit. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa kecuali sedikit, ya udah ikut sedikit. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini Bapak Ibu sekalian, kita yang ngaji nih ya, banyak dapat ilmu. Maka jangan halangi diri kita dari kebaikan yang besar, yaitu dengan mengajarkan ilmu tersebut. Sekalipun kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak hafal hadisnya, kita nggak hafal ayatnya, udah nggak ada masalah. Tebarkan ilmu itu kepada orang-orang, sampaikan sama orang-orang. Jangan ketika duduk cuman sekedar ngobrol, ngingat masa lalu dulu, nggak ada masalah. Ya, dulu kita kecil kayak gimana? Enggak. Sekarang kalau kita duduk sama teman-teman di samping ngobrol ini itu juga sampaikan ilmu. Apa aja ilmu yang udah kita ketahui sampaikan sama orang. Suami sampaikan kepada istri, istri dapat ilmu sampaikan kepada suami, orang tua dapat ilmu sampaikan sama anak-anaknya, sampaikan sama keluarga, terus sampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, awwaladin salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa apa? Mendoakan. Kenapa Nabi SAW sebutkan anak yang soleh di sini? Kata para ulama, karena hanya anak yang soleh yang akan apa? Mendoakan orang tuanya. Adapun anak yang tidak soleh tidak akan pernah mendoakan orang tuanya. Ada dia doa, tapi doa agar orang tuanya cepat apa? Cepat apa? Mati. Dia doa juga, cuman doanya agar orang tuanya cepat apa? Cepat mati. Dan ini juga menunjukkan pentingnya mendidik anak menjadi anak yang apa? Soleh. Tidak ada aset yang terbaik yang dimiliki oleh manusia kecuali anak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya yang mulia, inna min atyabi ma kasabtum al-aulad. Sesungguhnya usaha engkau yang paling baik bukan toko yang kita buka, bukan aset ini yang kita beli, perusahaan ini yang kita bangun, bukan itu usaha engkau yang paling baik kata Nabi SAW, tapi apa? Anak-anak yang kau lahirkan. Namun betapa banyak orang tua yang mengabaikan ini sehingga sibuk bikin toko, memajukan perusahaannya ini. Anaknya nggak pernah dia duduk, nggak pernah dia tanyain sholatnya, nggak pernah dia ajarin doa, nggak pernah dia ajarin baca Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah. Padahal asetnya yang paling baik apa? Anak. Kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Karena kalau kita mati, perusahaan yang udah besar kita bangun, aset-aset ini yang sudah kita kumpulkan, kita usahakan, harta yang banyak udah kita iniin, ketika kita mati semuanya habis, hilang, udah dikemasi sama siapa? Ahli waris kita, diperebutkan oleh ahli waris, dibagi-bagi udah. Tapi kalau anak yang soleh, kita mati dia akan terus mendoakan kita. Dia akan terus melanjutkan wasiat-wasiat kebaikan yang kita sampaikan. Dia akan meneruskan berbakti, berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Ini anak-anak yang soleh.
Makanya oleh karena itu jangan lalaikan anak-anak kita pendidikan agamanya. Kalau kita tidak mampu mengajarkan ilmu agama kecuali seadanya, maka masukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam. Ajarkan mereka ini. Keluarkan uang banyak demi anak kita menjadi anak yang apa? Saleh. Sekarang orang hitung-hitungan untuk memasukkan anaknya ke sekolah agama atau mengikut sertakan anaknya ikut belajar Quran ini itu dan sebagainya, hitung-hitungannya luar biasa. Ya, sementara anaknya dia masukkan bimbel ini, bimbel itu, bayarnya ratusan kali lipat dari bayaran dia kalau sekiranya ngaji di masjid, ringan dan mudah baginya untuk mengeluarkannya. Bahkan anaknya masuk kedokteran habis ratusan juta, nggak ada masalah baginya. Sementara anaknya ikut tahsin cuma bayar 250.000 per bulan, berat baginya, subhanallah. Ini keterlaluan. Sementara yang akan mendatangkan manfaat buat anak dan kita itu adalah ilmu agama. Dan ini juga bukan berarti kita mengenyampingkan apa? Anak-anak belajar ilmu dunia, tidak. Silahkan anak-anak belajar ilmu dunia, tapi yang paling penting dulu kita mendasari dan membangun ilmu agama pada diri anak kita. Silahkan Bapak Ibu, anak mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, silahkan, gak ada masalah. Tapi dari kecil tanamkan ilmu agama kepadanya. Tanamkan ilmu agama kepadanya. Betapa banyak para ulama kita yang saya dahulu pernah temui, itu latar belakangnya, backgroundnya bukan orang-orang yang belajar dari sekolah-sekolah agama. Ada yang dari dokter. Itu pengajiannya ribuan orang yang datang, dia membahas kitab Madarijus Salikin. Ada yang ahli bahasa dan dia menjadi seorang ulama, seorang syekh. Ada yang sekolah ketentaraan dan dia menjadi ulama besar. Syekh Al-Albani rahimahullah seorang ahli apa? Ahli jam, dan dia menjadi seorang muhaddis yang besar. Tak ada masalah. Dari kecil tanamkan ilmu agama kepada mereka. Hafalkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka rukun Islam, rukun iman, adab-adab Islami dan seterusnya. Jangan sampai enggak ada. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu, di rumah jangan waktu hanya dihabiskan untuk main-main sama anak. Main-main sama anak penting. Silakan main-main sama anak. Cuman ada saat-saatnya kita duduk sama anak-anak kita buka buku sama mereka. Atau suruh mereka duduk. Ajarkan mereka rukun Islam, terangkan sedikit demi sedikit dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Ajarkan mereka tentang rukun Islam mulai dari syahadat. Anak kita udah bisa syahadat atau belum? Ajarkan ini sama mereka. Ya, kemudian tentang sholat, tentang zakat, puasa dan seterusnya. Ajarkan ini sama mereka. Kemudian adab-adab yang Islami. Insyaallah taala anak kita akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini, ayat yang tadi kita bacakan, telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat dalam surat Taubah ayat 113. Di mana di dalam ayat 113 surat Taubah ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang tua yang sudah apa? Orang tua musyrik, kafir, yang mati di atas kesyirikan dan mati di atas kekafiran. Enggak boleh lagi kita memohonkan apa? Ampunan. Atau bahkan ketika dia hidup kita juga enggak boleh apa? Mendoakan ampunan untuknya. Allah mengatakan tidak sepantasnya dan seharusnya nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik sekalipun itu adalah kerabat terdekat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni apa? Neraka. Kita enggak boleh memohonkan ampunan. Makanya Nabi SAW minta izin sama Allah mendoakan ampunan untuk orang tuanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kemudian Nabi SAW minta izin agar bisa mengunjungi kuburan orang tuanya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam ketika dia akan memohonkan ampunan untuk ayahnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang karena memang ampunan Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan untuk orang-orang kafir dan musyrik tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, An Asma binti Abi Bakar qalat, dari Asma bintu Abu Bakar dia berkata. Asma ini
saudara seayah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi beda ibu. Asma dengan Aisyah saudara seayah, akan tapi beda apa? Beda ibu. Asma ini lebih tua daripada Aisyah beberapa tahun. Asma mengatakan, "Atatni ummi rahibah." Suatu hari ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan rahibah. Rahibah di sini dijelaskan oleh para ulama hadis ada dua makna. Makna yang pertama, rahibah di sini ibunya datang dalam keadaan sangat menginginkan kebaktian anaknya kepada dirinya. Anaknya berbuat baik sama dirinya. Ibunya datang agar anaknya berbuat baik sama dirinya. Ini makna yang pertama. Jadi ibunya Asma ini datang dan dia mengharapkan anaknya berbakti sama dirinya. Sementara dia dalam keadaan apa? Kafir, dalam keadaan musyrik. Ibunya waktu itu belum masuk Islam. Makna yang kedua kata para ulama, maknanya adalah ibunya datang dalam keadaan raghibah karena dia marah dan benci sama anaknya karena anaknya masuk ke dalam Islam. Jadi ada dua makna. Pertama maknanya tadi apa? Ibunya datang karena mengharapkan anaknya agar apa? Berbakti sama dirinya. Makna yang kedua, karena dia marah, benci, kenapa anaknya masuk ke dalam apa? Islam, mengikuti suaminya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Asma dia adalah seorang wanita yang mulia, wanita yang suci. Ya. Ketika ibunya datang, waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka karena dia wanita yang suci, menjaga kehormatan dirinya, agamanya dan seterusnya, dia datang kepada Nabi SAW. Kata dia, "Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Aku pun bertanya kepada Nabi SAW, "Afa asiluha ya Rasulullah? Apakah aku harus berbakti sama ibuku tersebut? Apakah aku harus menyambung hubungan rahim dengannya?" Sementara dia wanita kafir, wanita musyrik. Dia datang kepadaku, "Ya Rasulullah." Apa jawab Nabi SAW? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Kau harus berbakti sama dia, kau harus menyambung hubungan dengan dia. Ya, menyambung hubungan dengan dia. Berbakti sama dia. Ya, berbakti sama dia sekalipun dia kafir. Dia mengharapkan kebaktianmu, maka kau harus berbakti sama dia. Menyambung hubungan rahim dengannya sekalipun dia memutusnya, dia membencimu karena kau masuk Islam. Kata Nabi SAW, kau harus tetap berbakti sama dia, menyambung hubungan dengannya. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimanapun orang tua kita, apakah dia muslim atau kafir, kita memiliki kewajiban untuk apa? Berbakti sama mereka, mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kalau kedua-duanya memaksamu untuk berbuat syirik, yang engkau tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan kesyirikan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma." Maka janganlah sekali-kali kalian mentaati keduanya. Ibu kita, ayah kita nyuruh kita berbuat syirik, maka enggak ada ketaatan. Diperhatikan. Kita taat sama mereka selama dalam perkara yang ma'ruf. Tapi dalam perkara syirik, dalam perkara dosa, maksiat, maka tidak ada ketaatan sama orang tua. Ya, tidak ada ketaatan sama orang tua. Namun sekalipun demikian, Allah melarang kita untuk taat sama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Namun sekalipun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian mempergauli keduanya dengan cara yang apa? Cara yang ma'ruf. Tetap berbuat baik, mengunjungi mereka, memberikan nafkah kepada mereka, sopan sama mereka ketika berbicara dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah mengatakan, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, gara-gara Asma datang kepada Nabi SAW karena ibunya datang mengharapkan anaknya berbakti kepada dirinya, atau karena ibunya marah tidak suka anaknya masuk ke dalam Islam, gara-gara ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi SAW. Gara-gara Asma tadi Allah menurunkan ayat, kata Imam Ibnu Uyainah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik,
untuk berbakti, untuk membantu orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian. Artinya apa? Silakan berbuat baik, ya. Silakan berbakti sama orang tua kita. Bapak Ibu hadirin hadirat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kewajiban anak untuk tetap berbuat baik dan berbakti sama orang tuanya sekalipun orang tuanya musyrik kafir, tetap menyambung hubungan dan berbuat baik kepada mereka. Itu sama seperti kita berbuat baik dengan orang tua kita yang muslim. Kita mengunjungi mereka, membantu mereka dengan harta kita, memberikan nafkah dan seterusnya. Ya. Dan ini juga menunjukkan, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya walaupun kafir, bapak atau ibu. Jadi kita menafkahi orang tua itu bukan orang tua yang muslim saja. Kalau sekiranya kita memiliki orang tua yang kafir, kita wajib menafkahi mereka, mengulurkan tangan kita kepada mereka. Ini kalau sekiranya anaknya apa? Muslim. Tapi kalau anaknya kafir, ya sudah, dua-duanya nggak ada, terserah mau putus mau nyambung, itu nggak ada urusan. Tapi kalau anaknya muslim, orang tuanya kafir, anak tetap wajib apa? Menafkahi, berbuat baik, berbakti, ya, sopan, menjaga adab dan seterusnya kepada orang tuanya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berbakti sama orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, maka doakan mereka. Kemudian sambung hubungan dengan orang-orang terdekat mereka. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, inna min abarril bir. Saya nggak tahu ini hadisnya udah kita ambil atau belum. Kata Nabi, sesungguhnya sebesar-besar bakti anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Kalau kita tahu orang tua kita dekat dengan fulan, dengan alan dan sebagainya, maka dia sudah meninggal, kita yang datang. Biasanya kalau orang tua kita hidup, dia kunjungi bapak ini, orang ini, dikunjungi sama orang tua kita, kemudian dia kasih makanan, dia kasih ini, maka setelah orang tua kita meninggal, kita yang melanjutkannya. Dan Nabi SAW mengatakan, inna min abarril bir, sesungguhnya termasuk di antara bakti yang sangat besar ketika orang tua kita telah tiada adalah menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat mereka. Kemudian laksanakan wasiat mereka, ya, laksanakan wasiat mereka. Kalau sekiranya kita memiliki kelapangan harta, maka kalau bisa kita menghajikan mereka, hajikan mereka. Kalau tidak, umrohkan mereka dan seterusnya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.